Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah Nabila dengan NIM K542308. Di sini saya akan menampilkan tugas video pembelajaran. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Sindin SPD MPD dan Bapak Guntur Adi Cahyono SSI MPD. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai pengantar ilmu geografi. Nah, di bab ini kita akan belajar mengenai 7 materi. Kira-kira 7 materi itu apa aja ya? Mari kita saksikan video selanjutnya. Nah, ini dia 7 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada perkembangan ilmu geografi. Kemudian ada objek studio geografi, kemudian ada aspek geografi dan ruang lingkup geografi, kemudian juga ada pendekatan geografi, ada yang namanya konsep geografi, dan yang terakhir ada prinsip geografi. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yang artinya geo dan graphein. Geo berarti bumi, graphein berarti lukisan. Nah, ilmu geografi adalah ilmu yang menggambarkan dan mendeskripsikan tentang bumi. Definisi ilmu geografi menurut para ahli. Yang pertama ada Eratosthenes. Ia mengatakan bahwa geografi adalah penggambaran mengenai bumi. Kemudian yang kedua ada Claudius Ptolemeus. Ia mengatakan geografi adalah penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi dan fenomena-fenomena dalam bentuk peta. Kemudian yang ketiga adalah Immanuel Kant. Ia mengatakan geografi adalah disiplin ilmu yang memiliki objek studi, gejala-gejala yang tersebar yang berasosiasi dalam ruang. Ada Bintarto yang mengatakan geografi adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sifat-sifat bumi dan hubungan kausal gejala-gejala yang tersebar serta berasosiasi dalam ruang. Kemudian ada Imade Sandi yang mengatakan geografi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan serta memahami persamaan dan perbedaan yang ada di ruang muka bumi. Kemudian ada Ikatan Geografi Indonesia yang mengatakan geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan persamaan geosfer dengan menggunakan pendekatan kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, kesimpulannya, ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena, baik fenomena fisik maupun fenomena sosial, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya yang terjadi di ruang muka bumi, serta mencari hubungan keterkaitan karena adanya interaksi antara fenomena tersebut. Materi kedua yaitu objek studi geografi. Jenis objek geografi ada dua teman-teman, yaitu objek material dan objek formal. Apa sih objek material itu? Objek material adalah objek geografi berkaitan dengan substansi materi yang akan dikaji. Kemudian, objek formal adalah objek geografi yang berkaitan pendekatan atau cara pandang yang digunakan untuk menganalisis substansi materi tersebut. Nah, objek material tersebut ada 5 teman-teman. Yang pertama ada litosfer, yaitu lapisan batuan yang menyusun kulit bumi. Misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan lapisan tanah. Yang kedua yaitu atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang ada di sekitar kita, misalnya hujan, awan, dan angin. Yang ketiga ada yang namanya hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang ada di bumi, misalnya sungai atau lautan. Kemudian yang keempat
ada yang namanya biosfer, yaitu lapisan kehidupan flora dan fauna. Dan yang terakhir ada antroposfer, yaitu lapisan manusia dan semua aspeknya. Kemudian, objek formal itu ada 3 menurut Peter Hackett. Yang pertama yaitu pendekatan ke ruangan atau pendekatan spasial, kemudian pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi, yang terakhir ada pendekatan kewilayahan atau pendekatan kompleks wilayah. Materi ketiga yaitu aspek geografi. Nah, aspek geografi sendiri ada 2 teman-teman, yaitu aspek fisik yang mengkaji mengenai alam, kemudian aspek non-fisik yang mengkaji mengenai manusia. Yang pertama ada aspek fisik. Aspek fisik ada 3 macam, yaitu topologi yang berbicara mengenai bentuk muka bumi, lokasi, dan wilayah. Yang kedua ada abiotik. Ini berkaitan dengan benda mati seperti tanah, air, dan udara. Kemudian aspek biotik, yaitu aspek yang terkait dengan makhluk hidup seperti flora dan fauna. Aspek yang kedua yaitu aspek non-fisik. Di sini juga ada 3 teman-teman. Yang pertama ada kebudayaan, budaya khas suatu daerah. Yang kedua yaitu ada ekonomi, merupakan potensi ekonomi suatu wilayah. Kemudian yang terakhir ada penduduk, yaitu dinamika kependudukan di suatu wilayah. Materi yang keempat yaitu mengenai ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi menurut Rod Murphy yaitu ada 3 teman-teman. Yang pertama, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Yang kedua yaitu interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya. Dan yang terakhir yaitu ada kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah. Materi yang keempat yaitu mengenai ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi menurut Rod Murphy yaitu ada 3 teman-teman. Yang pertama, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Yang kedua yaitu interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya. Dan yang terakhir yaitu ada kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah. Ruang lingkup geografi selanjutnya berkaitan tentang cabang ilmu geografi. Nah, ilmu geografi itu ada cabangnya teman-teman, yaitu ada 6 cabang. Yang pertama ada klimatologi. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentuknya. Yang kedua ada biografi. Ia mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada geomorfologi. Ia adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Kemudian yang ketiga adalah geografi kependudukan, yaitu mempelajari segala aspek ruangan yang berkaitan dengan manusia. Kemudian yang kelima adalah kartografi. Ia mempelajari proses pemetaan. Dan yang terakhir yaitu penginderaan jauh, ilmu untuk memperoleh informasi ke ruangan tanpa kontak langsung dengan objek. Nah, materi selanjutnya mengenai pendekatan geografi. Yang pertama ada pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan merupakan analisis atau cara pandang geografi yang menekankan ruang sebagai kajiannya, meliputi persamaan, perbedaan, dan persebaran penggunaan ruang. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan merupakan analisis atau cara pandang geografi dengan menerapkan konsep ekologi. Contohnya, kondisi sungai yang kotor dapat menyebabkan banjir di sekitar wilayah sepanjang aliran sungai. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah merupakan pendekatan geografi yang dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan antara pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Selanjutnya ada konsep geografi yang terdiri dari lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, interrelasi dan interdependensi. Kemudian ada pola,
keterkaitan ruang, aglomerasi, nilai guna, kemudian yang terakhir ada diferensia area. Yang pertama yaitu konsep lokasi. Konsep lokasi adalah konsep utama yang digunakan untuk mengetahui letak atau posisi fenomena geosfer di permukaan bumi, yang terdiri dari lokasi absolut dan lokasi relatif. Kemudian ada jarak. Jarak membahas suatu dekatnya suatu objek yang ada. Terdiri dari dua, yaitu jarak absolut juga dan jarak relatif. Kemudian ada yang namanya konsep keterjangkauan, yaitu konsep keterjangkauan atau aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu objek. Mudah dijangkaunya artinya aksesibilitas tinggi, dan sulit dijangkau artinya aksesibilitas rendah. Kemudian ada konsep morfologi, yaitu konsep yang menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil dari tenaga endogen dan eksogen seperti dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Kemudian yaitu konsep pola. Konsep pola ini berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip geografi. Prinsip geografi merupakan fondasi untuk menganalisis dan mengungkap fenomena geografis di permukaan bumi. Prinsip geografi ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ada prinsip interrelasi, yang kedua ada prinsip distribusi, yang ketiga ada prinsip deskripsi, kemudian yang terakhir ada prinsip gorologi. Prinsip distribusi. Prinsip ini berkaitan dengan persebaran fenomena geosfer dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi. Contohnya, kandungan minyak bumi di Indonesia lebih banyak di wilayah di bagian barat daripada di wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian ada prinsip deskripsi. Prinsip ini memberi penjelasan lebih mendalam mengenai karakter yang spesifik dari fenomena geosfer dalam bentuk peta, grafik, tabel, diagram, dan kalimat. Contohnya, persebaran penduduk dijelaskan atau digambarkan dengan peta jumlah penduduk, seperti contoh di samping. Yang terakhir yaitu prinsip kronologi. Prinsip kronologi melihat masalah geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan distribusi dalam suatu region tertentu. Contohnya, fenomena hujan menganalisis persebaran pola hujan, penyebab terjadinya pola hujan, dan dampak tinggi dan rendahnya curah hujan. Nah, usai sudah sesi kita di bab pengantar ilmu geografi. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat bagi para pemirsa, kemudian dapat memberikan manfaat yang luas kepada para pemirsa. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis di slide selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa dan selamat tinggal.